Pelatihan kemitraan AFTA untuk sesi yang pertama ya. Ini untuk pengetahuan produk AFTA Indonesia. Nah, AFTA sendiri itu apa? Aquila Fingerprint Talent Analysis atau analisa bakat melalui pola sidik jari Aquila. Kenapa ada Aquilanya? Karena semua produk di kami itu ada Aquilanya. Aquila Droid, Bimbel Aquila, Aquila Course, Aquila Din, kemudian apa lagi tuh ya? Ada Aquila Robotik gitu ya, Aquila Coding gitu. Jadi semua produk ada Aquilanya. Kemudian pola sidik jari ini tidak perlu dipahami ya, yang penting tahu aja. Jadi butuh tahu tapi nggak perlu paham, butuh tahu tapi nggak perlu paham. Jadi nggak perlu difikirkan secara terlalu mendalam. Diklasifikasikan menjadi 11 pola. Jadi pola itu ada A sampai K. Di sini kan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Jadi A sampai K ada 11 pola. Berhubungan dengan hasil kualitatif sedang dominan. Nanti akan paham sendiri ketika melihat hasil analisa ya. Jadi hasil itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Setiap pola memiliki arti yang berbeda di tiap jarinya. Jadi kalau A di jempol kanan itu berbeda dengan A di jempol kiri. A di telunjuk kiri itu berbeda artinya ketika di A di telunjuk kanan. Jadi akan menjadi sangat banyak untuk kemungkinannya ya. Jadi kan pola itu kan bisa 10 jari A semua, atau A semua jempol kiri B, A semua jempol kanan B, dan seterusnya. Jadi akan sangat banyak sekali kemungkinannya. Kemudian pengetahuan, oh ya, A itu apa gitu ya. Ini untuk pengetahuan saja. A itu lebih cenderung ke lugu atau dominan. Dia pengen jadi yang nomor satu, itu A. Kemudian biasanya ini pekerja keras. Kemudian B itu mempunyai ide yang kadang tidak masuk akal. C itu ini ya, C itu mengalir, dia mengalir mengikuti lingkungannya. D itu kebalikannya, tidak mengikuti lingkungannya. Kalau C itu mengikuti lingkungan, kalau D tidak mengikuti lingkungan. E itu terpusat, banyak egonya, namun dia bisa konsentrasi, bisa dilihat aja. F itu diikuti, volunteer gitu ya, volunteer. Namanya apa ya? Jadi punya follower banyak gitu, F itu. Jadi dia diikuti orang. G itu kaku dan perfeksionis. Perfeksionis ini G. H itu bisa berpikir dua hal sekaligus. I hampir sama seperti H, namun ini lebih cenderung, lebih tidak terlalu. Kalau H itu kan gabungan antara C dan D, kalau I itu gabungan C sama C gitu ya. Jadi dia berpikir dua hal tapi dalam satu aspek. Kalau H itu berpikir dua hal di dua aspek, dua hal yang berbeda. Kalau ini dalam satu bidang dia bisa memikirkan lebih detail. J hampir sama. J itu bisa berpikir dua hal, cuma kalau J itu bisa berkonsentrasi di satu hal. Jadi bisa berpikir dua hal referensi, tapi dia bisa berkonsentrasi di satu hal yang lebih detail. K juga hampir sama, bisa berpikir dua hal, namun bisa benar-benar dari dua aspek yang berbeda. Dua aspek yang berbeda, kemudian dia bisa mengkonsentrasikan satu-satu. Jadi pangkat tertinggi dari sidik jari itu adalah K ini. K ini adalah pangkat tertingginya. Namun dalam prakteknya K itu karena pola K ini sangat jarang dijumpai. Dari selama saya cek ya, lebih dari 5.000 itu K itu baru ditemukan 2 kali, kalau enggak 3 kali. Artinya dan efeknya K itu karena responnya tidak dipahami, maka akan terjadi misunderstanding, banyak kesalahpahaman. Sebenarnya karena dia sangat unik saja, karena apa yang dia pikirkan itu tidak sama dengan lingkungannya. Kemudian ATD ya. Ini untuk pengetahuan aja.
angle triradius distance atau sudut segitiga, sudut jarak segitiga ya. ATD berhubungan dengan kuantitatif atau angka seperti AQ, EQ dominasi otak dan semua hasil angka di hasil analisa. A itu apa? Delta di bawah telunjuk. Jadi ini buat titiknya itu enggak sembarangan ya. Jadi kita cari delta di bawah telunjuk itu A. Delta di bawah kelingking itu D. Jadi ini bukan hanya asal titik, cari deltanya di bawah kelingking itu D. Kemudian delta di pangkal telapak tangan itu T. Kadang itu keluar T aksen dan T double aksen. Jadi T-nya itu kadang ditemukan di sini, dan di sini, maka yang dipakai adalah paling luar, paling lebar gitu. Nah, kemudian beda dengan produk sejenis. Saat tutorial ini dibuat ya, setahu saya juga di Indonesia itu hanya Afta yang hasil analisanya dalam bentuk angka. Yang lain kan bentuk dominan atau sedang, sangat dominan, atau bentuknya itu kualitatif ya, kualitatif. Tapi kita bisa mengeluarkan kuantitatif atau angka. Kemudian menggunakan istilah umum agar mudah dipahami. Kita itu Afta itu karena subjeknya ya, objeknya ya, karena objeknya atau klien yang kita konsentrasikan atau calon klien itu sekitarannya itu di golongan menengah. Nah, golongan menengah itu ada kemungkinan lulusan SMP, lulusan SMA, dan S1. Jadi tidak semua klien itu S1 kan. Otomatis kita harus membuat hasil analisa yang memakai istilah-istilah yang tidak terlalu sulit. Jadi istilah-istilah yang ya dibuat semudah mungkin agar misalkan lulusan SMA atau lulusan SMP itu bisa memahami, intinya seperti itu. Karena memang target konsumen kita itu di menengah ke bawah. Kemudian dilengkapi dengan keterangan dalam. Nah, pertanyaannya kenapa kok enggak ngambil konsumen di menengah atas? Karena saya sendiri itu masih menengah ke bawah. Jadi saya nggak bisa memahami cara berpikirnya orang atas. Saya nggak bisa memahami cara berpikir orang atas, otomatis kita nggak bisa membidik konsumen itu. Dilengkapi dengan keterangan dalam satu hasil analisa. Jadi ada keterangannya yang lebih lengkap dan jelas. Misalkan ada setiap istilah itu diberikan keterangannya. Maksudnya apa gitu? Maksudnya apa? Kemudian disertai handout agar lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan saat menerangkan hasil. Jadi untuk analis orang yang memberikan menjelaskan hasil analisa itu diberikan handout, karena di kita sendiri pembahasan hasil itu akan lebih baik jika dilakukan satu persatu kayak seperti sistem dokter gitu. Jadi tiap klien itu diberikan waktu 10 menit untuk bertanya gitu. Jadi kita nggak perlu memberikan atau menjelaskan hasil analisa dari halaman 1 sampai halaman 17. Jadi kita hanya perlu menjawab pertanyaan aja, maksudnya apa gitu. Jadi Anda butuh informasi apa gitu. Itu lebih cepat dan lebih ringkas gitu. Dan klien lebih merasa senang akan hal itu. Karena apa? Pertanyaannya itu akan terjawab dengan lebih cepat. Kemudian lebih lengkap dan lebih tajam, hasil tidak mengambang. Jadi kita usahakan ya, dari Afta itu mengusahakan bahwa hasilnya itu lebih tajam. Misalnya Anda punya masalah ini gitu, kemudian solusinya ini gitu. Itu yang sangat kita harapkan gitu. Walaupun tidak sesempurna itu ya. Namun paling tidak kita bisa memberikan gambaran yang lebih jelas akan masalahnya dan solusi sementaranya. Kemudian jenis produk dan harga. Untuk saat ini itu premium
minimal 150.000, kemudian penawaran 400.000. Kemudian medium itu minimal 100.000, penawaran di 300.000. Basic minimal 75.000, penawaran di 150.000. Event minimal 100.000, penawaran 300.000. Kemudian light itu tanpa ATD ya. Hasilnya berbeda banget dengan premium, medium, basic, event. Itu minimalnya bebas, mau dijual berapapun bebas, mau 30.000, 40.000 bebas. Penawaran sekitaran 50.000. Tapi ini bisa bebas juga, mau dijual 100.000 juga boleh. Kemudian biaya analisa selain light, jadi biaya yang dikirim ke kita selain light itu 25.000 per klien. Baik itu basic yang harganya 75.000 atau medium yang harga jualnya 100.000, premium harga jual 150.000, harga ke kita sama, yaitu 25.000 per klien. Namun untuk light, karena ini beda produk, beda jenis ya, beda jenis, itu 10.000 per klien karena tanpa ATD. Jadi analisanya lebih cepat karena tanpa ATD. Nah, ini contoh brosurnya. Jadi penawaran itu tetap di 400.000 seperti ini, 300, 150.000. Nah, kemudian kita tambahin diskon aja di sini, diskon 50% gitu kan. Diskon 50% sampai Desember 2025. Artinya ini harganya kan 400.000 ya. Dikasih 50% artinya dapat 200.000, kira-kira seperti itu. Nah, ini misalkan paket keluarga itu 4 klien 1,2 juta, kena diskon 50%, kena kan 600.000, dibagi 4 kan kenanya tetap di 150.000 per klien, maksudnya seperti itu. Oke ya, untuk ini untuk sesi pertama pengetahuan produk untuk pelatihan kemitraan AFTA. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.